Satu pertanyaan penting yang dari tadi saya mau tanyain. Seberapa penting arti sebuah karya untuk kalian berdua? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini saya kedatangan dua orang guru yang sangat luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar, artinya kalau biasa di luar tuh penting, ya kan? Betul. Karena kalau guru cuman di tempat yang itu aja nggak berkembang. Betul. Harus lihat perbandingan ya, untuk dibawa ke dalam sisi positifnya. Jadi cari referensi. Betul. Iya, sip. Luar biasa nih. Oke, saya kenalin dulu ya teman-teman semuanya. Kita manggilnya Sahabat Gis. Sahabat Gis. Oke, Sahabat Gis. Ini kita di episode ketiga, produktif podcast edukatif ya. Kalau kemarin sudah datengin para pimpinan episode pertama itu ya, ada Bu Eni, ada Pak Ayi dari Serpong. Kemudian episode kedua itu datengin siswa ya, teman-teman dari ketua OSIS SMP dan ketua OSIS SMA yang Masya Allah keren banget ya. Keren banget pokoknya, kalau yang udah nonton wah, jadi nggak bakal ragu lagi pendidikan di GIS tuh kayak gimana sih, tuh udah nggak ragu lagi. Nah dari dua elemen tadi masih ada yang kurang. Nah hari ini mana kita datangnya nih, guru-guru dari Global Islamic School. Nah ini di sebelah kanan saya kenalin Mr. Ari Murtaza. Wah, ini guru di primary di SD Global Islamic School ya. Udah berapa? 24 tahun? Wah, Masya Allah. Itu Miss Neni itu. Iya. Missnya aja belum sampai. Belum sampai ya. Baru jalan 19 tahun. Udah berapa tahun? 7 apa 8 gitu. Saya 7 atau 8? Antara 7 dan 8 ya. Oke. Masih sebentar ya dibanding saya tuaan Mr. Ari. Dibanding usia Gis. Iya, dibanding usia Gis ya. Oke. Miss Nani Rohani Handayani. Ya. Berapa tahun nih Gis? Ya sejak GIS berdiri. Tuh. Jadi sekitar mau ke 20 tahun ya. Mau ke 20 tahun. Betul ya, asabiqunal awal. Pondasi awal ngikut tuh. Apa namanya, naro batu-batu itu Miss Nani ngikut. Miss Nani tuh hampir 19 tahun ya di GIS ya. SMP ya? Iya, di SMP. Dari awal sampai sekarang. Di SMP? Iya. Masya Allah, keren. Tepuk tangan dulu. Nah, saya mau ngucapin ada 2 ucapan nih. Yang pertama, selamat Hari Guru untuk Mr. Ari dan Miss Nani. Iya, dan selamat semua Hari Guru juga Mister. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Buat kita semua. Kita semua, buat Pak Santos juga di belakang kamera. Pak Santos ini guru juga loh. Oh iya. Guru silat. Silat lidah. Jadi apa namanya? Pertama tadi itu ucapan Hari Guru untuk teman-teman guru di Indonesia, yang ke-75 ya kalau nggak salah ya. Yang kedua, ini spesial untuk Miss Nani, selamat menempuh hidup baru. Selamat Mas. Nganten baru. Pengantin baru. Pengantin baru. Selamat. Terima kasih. Iya, masih ada labelnya baru. Selamat ya Miss, salam juga untuk suami, selamat menempuh hidup baru. Ya, terima kasih Mister, mohon doanya ya. Amin. Mister Ari udah menikah? Udah 2 anak. Pokoknya perkenalan tadi itu ya. Jadi Mister Ari ini 7-8 tahun, Miss Nani ini 19 jalan 20 tahun lah ya, seiring perkembangan perjalanan Global Islamic School. Nah, kenapa sih akhirnya podcast edukatif ini memutuskan untuk mendatangkan 2 orang guru hebat ini? Jadi buat teman-teman semua perlu ketahui, kemarin itu di Hari Guru Nasional, peringatan Hari Guru Nasional Global Islamic School, kita punya satu, kalau biasanya ada lomba-lomba ya. Iya. Di peringatan Hari Guru yang normal tuh, yang di luar pandemi, kita biasanya tuh ada lomba-lomba, macam-macam lah lomba-lombanya yang bersifat edukatif, yang fun juga. Nah, berhubung di masa pandemi ini ada sesuatu yang beda. Kita menampilkan hasil karya guru atau apresiasi karya guru, AKG gitu ya. Nah, 2 orang ini di kanan dan kiri saya ini adalah juara 1 dan juara 2-nya. Woi. Terima kasih. Masya Allah. Penilaiannya itu nggak sembarangan. Apakah hanya secara kuantitatif banyaknya gitu kan, atau secara kualitas juga dinilai gitu kan. Nah, akhirnya kita
apa namanya kita ramu dua-duanya gitu kan. Jadi baik itu secara kuantitas dan juga kualitas dua-duanya sama-sama dinilai. Dan keluarlah dua orang pemenang ini dan teman-teman lainnya gitu ya. Ada top 5 ya. Iya, Ada top top 5 itu ada Mr. Ari, Miss Nani, Mr. Resti, Miss Neneng, Mr. Subhan, Mr. Subhan, Mr. Iwan, dan satu lagi siapa ya? Mister Dede. Mr. Dede. Iya betul. Mr. Ari nyangka nggak sih kalau misalnya bakalan jadi juara satu? Kalau saya sih nyangka. Menyangka ya. Iya. Ya, saya awalnya nggak tahu ada pengumumannya, Oke. tapi memang lagi ada sibuk di hari guru. Terus Oh. alhamdulillah di Japri, ya, Ah. alhamdulillah di Japri sama panitia. Mm-mm. Kirimin aja katanya. Mm-mm. Ya. Nggak banyak berharap juga sih karena saya tahu guru GIS itu hebat-hebat ya. Iya. Jadi ya saya istilahnya iseng-iseng berhadiah juga. Mm-mm. Ya. Iseng aja begini Iseng juara berhadiah. satu, gimana niat? Enggak, karena memang banyak yang bagus, jujur aja. Iya, Banyak iya, yang iya, bagus. betul, betul, betul. Teman-teman tuh yang hebat-hebat ya, mau di semua unit itu bagus-bagus. Oke. Jadi ya saya bismillah aja. Saya Bismillah kirim ya. aja apa yang saya udah pernah bikin ya saya kirim. Nah itu keren banget kan. Apa yang pernah dibikin dikirim, itu kan. Itu yang pernah dibikin loh, ya kan. Pernah dibikin. Pasti saya yakin ada yang lupa-lupa tuh, belum semuanya tuh. Ada. Ya kan? Setengah itu baru setengah. Oh baru Itu setengahnya. Baru setengah itu kemarin berapa Mister Ari? Totalnya secara kuantitas. Saya lupa ya. Desain grafis kayaknya kalau saya hitung ada berapa ya? Ada berapa? Disortir nggak sih kemarin itu? Kemarin itu disortir ada Disortir ya? kategorinya, Ah, gitu kategorinya. Yang saya kirim 90 desain grafis. Wuh, tepuk tangan luar dong. biasa. Nah, Udah bisa bikin percetakan ini mah. bisa. Insya Allah bisa. 90 dari desain grafis doang, belum yang lain-lainnya. Belum. Datang sampai bawa spanduk loh tuh. Lu nggak percaya nih teman-teman. Saya copotin langsung dari kelas. Dari kelas langsung dicopotin. Soalnya ini apa namanya semi dadakan. Jadi ayo kita syuting, ayo gitu kan. Bawa karya-karyanya ya yang pernah diciptain ya, yang ada aja ya. Ya udah ya dibawa akhirnya spanduk dibawa. sama Spanduk saya copotin. Mr. Ari, iya. Untung yang di tembok nggak saya copotin. Tahu kan? Sama tembok-tembok yang dibawa. Kalau Miss Nani berapa Miss Nani? Nggak ngitung sih ya, tapi kayak buku itu sekitar 16. Kemudian ada lagu-lagu performance gitu ya. Itu juga nggak masuk semua sih, yang ada dokumentasinya aja lah di YouTube diambil lah gitu. Kemudian ada artikel. Yang menulis artikel. Kemudian mungkin pembelajaran ya. Sama apa lagi sih? Prestasi ya. Prestasi. Oh ya ada beberapa Iya. contoh kayak yang apa hemat energi itu ya. Hmm. Ini manajer hemat energi nasional. Dahsyat banget. Dahsyat. Dahsyat banget. Juara 3. Oke, kalau tadi Miss Nani udah banyak tuh ya. Artikel, buku, terus kemudian ada lagu juga, nyetain lagu. Lagunya enak loh. Jadi tiap kali kita putar tuh banyak guru-guru yang nanya, itu tadi lagu apa ya? Boleh dong minta gitu kan, yang sekolahku rumahku ya. Ini gara-gara Miss Nani loh pandemi ini terjadi, kalau nggak percaya. Serius? Lah benar. Lah Gimana? itu lagunya sekolahku rumahku kejadian. Anak-anak sekarang pada sekolah di rumah. Doanya terkabul. Rumahku sekolahku itu. Aduh. Jadi saya waktu dengar lagu itu pertama kali, saya langsung nanya siapa yang nyiptain gitu kan. Mister Ari mungkin nanti kapan-kapan kita dengerin lagunya. Gimana Miss Nani? Nyanyilah dikit. Bukan hanya sekedar. Bukan hanya sekedar Wah. tempat untuk belajar, berguru pada pakar, Asik. supaya kita pintar. Oh. Keren Dalam ya, banget. Iya. liriknya bukan hanya sekedar tuh kan. Jadi sekolah itu artinya yang ingin disampaikan oleh lagu itu adalah bukan cuman tempat Untuk anak-anak datang sekolah terus pulang gitu kan. Iya. Second home lah ya. Udah bikin album ini? Hah? Udah bikin album? Enggak. Lagi ngumpulin. Kumpulin dulu ya. Iya, ngumpulin dulu. Kalau zaman sekarang tuh album tuh nggak perlu kayak zaman dulu 10, 11 gitu nggak perlu. 3 aja bisa jadi album, namanya mini album. Iya. Udah berapa misalnya 34 tuh? Lagu Hah? ya lagu banyak, pinginnya tuh anak-anak kemarin ya minta di apa mereka nyanyiin gitu, kita bikin album nih. Kan kebetulan itu lagu-lagu rata-rata tercipta di sekolah, berkaitan dengan sekolah, kegiatan sekolah kayak gitu. Kayak Shollu ala Nabi itu tentang Wah. salah apa sari Maulid Nabi kayak gitu. Berarti ini bisa dikolaborasikan dong. Bisa betul. Udah pernah ada belum sih di GIS? Karena kan saya baru 4 tahun lah ya di GIS. Udah pernah belum? Ada sih belum sih? Apanya? Kolaborasi misalnya dari SD sama SMP gitu yang
berkolaborasi bikin apa karya lagu atau apa gitu? Kayaknya belum ya. belum ada ya? pernah. Belum. Nah, kita perlu adakan itu. Iya, Iya kan? boleh. Ini zamannya sinergi ya. Oh, Iya, ini iya, kolaborasi, Betul. sinergi. BUMN banget ya bahasanya hari ini. Bukan promosi BUMN ya. Sinergi ya. Ada kolaborasi di dalamnya, collab lah bahasanya kalau zaman sekarang ya. Betul. Ini perlu nih di SMA ada yang pinter, yang jago apapun pasti banyak lah potensi-potensi di guru-guru GIS nih. Ini perlu nih kita cari nanti wadahnya apa nih. Bikin apa kayak bikin lagu, bikin suatu yang tentunya ada dampaknya juga manfaatnya untuk masyarakat banyak gitu kan. betul. Gak cuman bisa dinikmati sama internal GIS aja gitu. Satu pertanyaan penting yang dari tadi saya mau tanyain. Seberapa penting arti sebuah karya untuk kalian berdua? Mungkin ladies first, Miss Nani boleh. Karya Mm-mm. karya itu kayak apa ya? Apa? Yang menunjukkan kalau kita ada gitu. Ini ya, eksistensi. Iya, menunjukkan eksistensi kita. Terus? Terus apa ya, kayak sesuatu untuk diwariskan. Oh, legacy ya. Dan itu kayak untuk menyampaikan pesan sih. Menyampaikan pesan. Oke, selama ini Miss Nani itu bikin karya emang dedicated untuk pembelajaran, media pembelajaran atau enggak juga gitu, artinya untuk yang bisa dinikmati masyarakat luas juga ada gitu, ada juga atau cuman yang buat media pembelajaran aja? Kebanyakan itu apa, inspirasinya kan adanya di jalan ya. Oke. Kalau saya bawa motor tuh itu inspirasinya datang di situ. Terus kebanyakan juga berhubungan dengan kegiatan sekolah. Misalkan acara wisuda, perlu apa nih? Pesan yang mau disampaikan apa nih? Oh kayaknya terus ada lagunya apa kayak gitu. Jadi sebagian besar sih isinya pingin nyampein pesan. Kayak misalkan kalau kita bersenandung lagunya mungkin ada pesannya atau ada doa di dalamnya kan akan lebih baik gitu untuk kita ya. Kayak lagu Al-Fatihah gitu. Wah keren banget. Gitu sih. Dahsyat. Tadi saya tertarik tuh dengan apa namanya banyak karyanya Miss Nani ini tercipta di jalan. Jadi saran saya Miss Nani ini pindah rumah cari yang agak jauhan. Biar sepanjang jalan nyari inspirasi Iya, ya. gitu. Jadi kalau rumahnya dekat misalnya kan kita di Condet ya kan. Kalau rumahnya cuma di sekitaran Pasar Rebo belum dapat inspirasi nyampe. Betul. Nanti udah sampai sekolah lupa. Lupa. Mau rumah Miss Nani kan di mana? Cibinong ya? Cibinong. Tuh, Cibinong ke sini kan kira-kira 20 kiloan ya kan? Iya, 21 kiloan tuh. 22. Kalau lagu baru setengah itu. Coba kalau dia pindah kan Rindam gitu misalnya. Ya belum apa-apa udah nyampe. Aduh, kalau Mr. Ari gimana Mr. Ari? Menyikapi karya itu apa sih bagi Mr. Ari? Iya, yang pertama saya pas juga tadi bukti kita ada ya. Mungkin ada filsuf namanya René Descartes, dia bilang cogito ergo sum. Aku berpikir karena itu aku ada. Tapi lebih tepat lagi labora ergo sum. Wah. Aku berkarya maka itu aku ada. Wah, Pas. ini Nah, penting. itu yang pertama. Yang kedua kalau menurut saya emang ya kita hidup buat nyari memberi manfaat ya. Nah. Kata Nabi khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi karya itu adalah untuk memberi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Kalau kita guru ya karya kita jadi wasilah, jadi sarana untuk ngajarin anak-anak supaya mereka lebih baik. Masya Allah. Tepuk tangan dong, keren. Jangan. Tepuk tangan lah. Dari tadi belum tepuk tangan nih kayaknya. Jadi dimulai tadi dengan filosofi ya. Iya. Suka banget tadi tuh saya. Tadi apa? Labora apa? Labora ergo sum. Labora ergo sum. Wah, kalau saya sering yang paling saya ingat tuh dari tulisan-tulisan template tuh lorem ipsum. Ya, kalau kita ketik-ketik itu kan lorem ipsum. Saya khawatir tadi ada teman-temannya juga tuh sama yang lorem ipsum tadi. Jadi dari dua-duanya tadi kan mungkin legacy ya. Legacy. Bukti bahwasannya kita ada. Saya itu waktu pertama kali masuk sini, saya ingin banget mengajak gitu kan, terutama teman-teman di perguruan ya, buat teman-teman yang nggak tahu di perguruan itu maksudnya teman-teman yang di manajemen ya, untuk bukan hanya sekedar bekerja gitu loh, tapi ada karyanya juga gitu. Misalnya kita staff gitu kan, atau kita apa gitu, bukan kalau guru misalnya kan bikin media pembelajaran dan sebagainya gitu ya. Tapi bukan berarti karena kita nggak ngajar kita nggak bisa berkarya gitu kan. Nah misalnya bisa, contohnya apa sih tadi legacy gitu kan, bikin kita dengan bekerja baik aja tuh bisa jadi legacy. Begitu kita nggak di sini lagi misalnya kan, itu nanti kita jadi omongan yang baik gitu kan. Oh si Anu waktu di sini dia rajin banget gitu kan, jam 5 udah nyampe gitu kan. Ya gitu, walaupun kan nggak ada kan yang jam 5 udah nyampe, kecuali mau ada acara, ya kan begitu. Jadi
begitu kemarin dicetuskan ide untuk apresiasi karya guru nih, saya tertarik banget. Artinya gini, banyak banget karya teman-teman itu yang artinya belum diapresiasi dalam tanda kutip ya. Artinya nggak melulu apresiasi itu bentuknya harus uang gitu kan, harus nominal dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ada apa namanya, dengan dipublish gitu kan, diberitahukan kepada orang lain, itu juga satu bisa menjadi motivasi untuk yang menciptakan, bisa jadi motivasi juga untuk orang lain. Untuk yang lain. Miss Nani bawa nih buku-bukunya nih, ada beberapa nih, boleh dikasih lihat dong Miss Nani karya-karyanya yang berupa buku nih yang dibawa nih, apa aja Miss Nani? Ya ini kebetulan yang ada di sekolah, sebagian di rumah, dan ada yang udah di perpus. Ini kayak antologi opini pendidikan. Kebetulan saya ikut SGSI. Apa itu? Sahabat Super Guru Indonesia. Sahabat Super Guru Indonesia. Ya, Oke. di situ ada kelas menulis. Kita setiap bulan itu ada tema tertentu. Biasanya semuanya tentang pendidikan. Ya, kebetulan ini cara cerdas mengelola kelas, belajar dari kesalahan mengajar di kelas. Ini kalau di-share ke teman-teman juga banyak manfaatnya. Dari TK sampai SMA loh, iya kan? Iya, dan ini kumpulan karya guru se-Indonesia gitu. Jadi banyak banget, rata-rata malah guru-guru dari luar daerah. Oh gitu. Iya. Oke. Ini Terus apa lagi? Ini sekitar ada berapa 10 atau berapa? Boleh lihat ya? nggak misalnya? Boleh, silakan. Tebel banget nih bukunya nih. Kayak munjit. Munjit ya? Kayak munjit ya. Iya, kalau ini buku solo karya. Bukunya benar buku belajar. Wah, nih kontroversial nih bukunya nih. Cimeng. Iya. Cimeng. Cimeng tuh kucing Gonzales, ya? Kucingnya Miss Nani? Kucing, ini ada hubungannya dengan GIS juga, karena kucing gitu? ini ditemukan di GIS. Wah, ini menarik nih. Jadi maksudnya ya ini tentang saya dan sekolah saya dan kehidupan saya dan Global Islamic School. Oh, jadi si Cimeng ini nih, ini ya ikonnya aja ya, dalam cerita ini ya. Wah, cakep. Kemudian ini ada buku tentang karakter, ditulis oleh 4 orang. Salah satunya ada Miss Amel dan 2 orang guru, yang satu dari Bogor, yang satu dari Kalimantan. Oh, Miss Amel Iya, wakil Kalum. kepala sekolah. Oh, keren. Kemudian yang ini apa ya? Ini kayak tantangan menulis sebenarnya ini. Kita diminta untuk menulis sebuah tema. Ya selama beberapa hari nonstop gitu, temanya diberitahukan dan setiap hari tuh berlanjut gitu. Nah, kebetulan saya masuk ke finisher dan dibukukan karyanya gitu. Finisher tuh apa? Kayak editor gitu? Berhasil hatam gitu ya, tanpa lewat 1 hari gitu. Karena ada beberapa yang nulis hari pertama hari kedua lewat hari, karena ada deadline kan. Oh, per hari itu harus nyetor? Iya, harus nyetor gitu. Wow, keren banget. Nih, ini yang ada di sekolah aja segini ya kan? Ada berapa tuh? Ada 4 ya? Ada di sekolah 4. Terus banyakan di rumah. Di rumah ada berapa? Di rumah ada. Total buku yang Miss Nani terlibat ataupun menulis sendiri di dalamnya. Baru 17. Baru 17? 17 baru? Iya, 17. Satu buku aja susah ya? Saya aja ngelola newsletter aja puyeng 6 bulan. Itu yang nulis banyak. Ini Miss Nani luar biasa. Tepuk tangan lagi ya. Saya pengen edisi ini banyak tepuk tangannya gitu. Katanya mau bikin efek tepuk tangan. Oh iya, nanti di podcast pertama saya dengar. Itu jadi ternyata kalau begitu diedit itu kan banyak banyak tantangan. Salah satunya adalah kemalasan. Jadi apa namanya? Ya kadang-kadang kita juga manusia lah ya, iya kan? Mister Ari ini bawa spanduk, isinya apa nih, pensil dari tadi penasaran nih. Spanduk apa sih tadi? Boleh nih kita tayangin spanduknya. Aduh, berat. Ini diambil ya dari kelas karena memang edisi dadakan. Ini ular tangga ini. Ular tangga ya. Ini ular tangga pelajaran agama Islam. Jadi spesifiknya apa? Pelajaran apa? Pelajaran Islamic Education. Memang agama Islam. Di dalamnya ada apa? Di sini ada perilaku terpuji, perilaku terpuji. Oh, tapi mekanismenya sama kayak main ular tangga. Sama betul. Jadi paling enggak dengan melihat secara visual ya. Di situ ada nama-nama Allah juga, misalnya Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Jadi mereka bisa mengingat. Paling enggak bisa mengingat. Terus juga di situ ada sebab akibat. Jadi kayak kalau kamu rajin berhasil naik tangga gitu. Gitu. Jadi untuk anak-anak SD yang seperti itu fun banget.
visual ya, visual terus ada mereka juga interaksinya terbangun di situ, bermain terutama ya. Betul. Wah keren banget. Nah sekarang kalau saya kan ya dibilang musisi boleh lah ya dibilang musisi ya. Artinya kalau setiap karya itu kan lahir dari inspirasi. Iya. Ya kan. Tadi misalnya udah sempat singgung dikit inspirasinya dari terjadi waktu di jalan. Tapi saya mau tanya nih kalau Mr. Ari mostly inspirasinya itu dari mana dan di mana? Terjadinya itu datangnya dari mana sih si inspirasi? Oh mau bikin ular tangga gitu kan, tapi nggak mungkin dong tiba-tiba ular tangga gitu kan, nggak mungkin, pasti ada dasar-dasarnya. Kenapa sih akhirnya memutuskan bikin ular tangga? Betul. Itu kayak gimana? Ya saya sih sebetulnya termasuk yang suka ngobrol ya sama teman-teman di SD itu, suka ngobrol sama teman-teman ya, kadang-kadang dari ngomong-ngomong soal kayaknya perlu ini nih, kayaknya perlu itu. Nah, itu kadang-kadang kebutuhan jadi kebutuhan dan akhirnya ya kenapa enggak kita bikin gitu. Oh, orang punya, kenapa kita enggak punya gitu. Kadang-kadang saya bermula dari situ. Walaupun kadang-kadang juga ya lagi nonton, lagi jalan itu juga bisa aja ya muncul kayaknya nih bisa nih diterapin gitu. Kalau Miss Nani, kalau tadi kan terjadinya di motor tuh. Nah, yang melatar belakanginya apa tuh biasanya? Inspirasinya karya-karyanya Miss Nani. Segala sesuatu atau siapapun yang ada di sekitar saya. Saya itu termasuk tipe merhati gitu ya. Melihat ini, melihat itu gitu. Oh, melihat si ini, melihat si itu, melihat kelompok anak gitu. Itu muncul. Terus kayak kejadian-kejadian di sekitar saya, kejadian di negara kita gitu. Wow. Maksudnya itu apalagi kita di dunia pendidikan kan ada misi yang mau kita capai bersama-sama gitu. Jadi bukan sekedar pengetahuan, keterampilan, tapi yang lebih dari itu kan menilai seorang manusia gitu. Oke, artinya gini, kalau tadi kan inspirasinya udah kita dengar ya teman-teman. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah nggak semua guru gitu ya, nggak semua teman-teman di GIS, mungkin nanti bisa jadi motivasi juga buat teman-teman guru yang lain. Artinya nggak semua punya effort gitu kan untuk berkarya gitu, ya kan. Nah, nggak bisa dipungkiri dong waktu kita sama-sama 24 jam gitu kan, sama-sama ngajar gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi pasti ada sesuatu yang spesial yang akhirnya membuat Miss Nani, Mr. Ari dan teman-teman lainnya yang kemarin ikut diapresiasi karya guru itu untuk meluangkan waktunya untuk bisa gitu loh berkarya gitu. Nah, itu motivasinya apa sih? Kalau saya sih ngelihatnya gini ya. Ini terutama sejak pandemi ya. Jadi kayak semacam ada the power of kepepet gitu. Jadi teman-teman yang nggak biasa bikin video terpaksa bikin harus gitu, harus bikin. Jadi kan ya kayak orang dikejar anjing, pagar 2 meter juga bisa lompatin gitu. Karena ada harus betul gitu. Nah, dalam situasi kayak gini saya ngelihat juga teman-teman guru banyak yang berkembang ya. Ya, dan saya pribadi juga kalau kembali lagi ke pertanyaan, ya situasi ini bikin jadi kayaknya harus ini nih, mulai berpikir kayaknya bikin ini bagus, bikin itu bagus gitu. Kalau Miss Nani? Sebenarnya gini, kayak seperti anak-anak gitu ya, sekolah kita ini Global Islamic School kayak mewadahi nggak hanya guru, nggak hanya murid untuk mengembangkan potensinya, tapi juga gurunya gitu. Saya melihat itu karena dari sekolah ini saya melihat nih teman-teman yang tadinya nggak terlihat bakat nge-MC gitu, ternyata keren banget gitu begitu nge-MC. Terus yang menulis gitu, karena dipaksakan, terus bikin pantun gitu, terus bikin karya musik gitu. Itu kayak sekolah ini kayak mewadahi kita untuk berkembang gitu. Jadi potensi kita yang sebelumnya kita mungkin nggak sadar ya, ternyata kita dimunculkan mampu gitu ya, muncul kayak terpaksa bikin puisi yang berhubungan dengan performance misalkan kegiatan sesuatu. Oh bisa ya, nah itu kan akhirnya kita pede tuh, oh ternyata aku bisa loh gitu. Akhirnya muncul karya-karya yang lain. Tadi misalnya bicara soal tadi ya dorongan itu tadi, Mr. Ari juga bilang ada unsur keterpaksaan gitu ya, harus gitu kan. Mr. Ari tadi sempat singgung tuh pandemi gitu kan. Pandemi ini memaksa kita untuk belajar lebih gitu kan. Saya jujur ya Mr. Ari ya, saya tuh pengagum karya-karyanya Mr. Ari. Bahkan sebelum ada apresiasi karya guru kemarin, itu saya sering buka websitenya Mr. Ari tuh. Oh iya. Iya kan, ada websitenya Mr. Ari kan. Nah, saya bilang
tadi makanya saya tertarik bertanya apa sih motivasinya gitu kan, yang akhirnya menyempatkan diri, effort, biaya bahkan kan bikin website kan juga hostingnya aja, ya kan nyewa atau beli gitu kan. Nah itu maksudnya ada eager gitu lah, ada eager untuk kayak gitu. Nah itu yang membuat saya jadi kenapa ya ada dalam tanda kutip ada guru-guru yang seperti ini gitu kan, ada teman-teman yang mungkin juga belum tergerak gitu kan. Nah ini apa Mr. Ari itu semuanya duit sendiri tuh? Iya betul. Saya juga kan sambil menyelam minum air. Ya jadi saya berpikir gini, kalau saya bikin website selain saya bisa berbagi ilmu, juga saya bisa bisnis. Gitu. Saya juga bisa bisnis. Dan itu ilmu dan bisnis menurut saya dua hal yang nggak usah dipisahin gitu. Jangan nggak usah dipisahin. Jadi akan mengikuti ya, akan mengikuti. Jadi saya jujur aja ya, waktu bikin website itu memang saya sadar gitu. Sebelum bikin website saya sadar bahwa ini zaman dimana kita kalau pendidikan cuma di kelas, cuma di sekolah, itu nggak selesai. Ini gitu. bahkan terpikir sebelum pandemi. Betul, sebelum pandemi. Ini sebelum pandemi. Karena panggung dunia sekarang diisi film, buku, sastra, medsos, internet. Jadi kalau pendidikan nggak masuk ke situ, orang lain akan masuk ke situ. Gitu. Jadi saya berpikir meluaskan, akhirnya bikin konten-konten YouTube, bikin artikel di website gitu. Makanya saya berpikir perlu perluasan gitu, dan saya menikmati gitu ya, menikmati. Ini keywordnya ya misalnya. Mungkin misalnya mau nambahin nih. Sesuatu yang dikerjakan apa ya? Tadi demi kenikmatan diri sendiri, senang, kepuasan. Senang, itu pasti akan jadi ada suatu enjoyment hal ya di dalamnya ketika biasa, berkarya. Gitu. Wah, keren banget ya, benar. Jadi kalau misalnya emang kalau orang ngerjain sesuatu dengan latar belakang hobi gitu ya, atau dia senang melakukannya, beda sih nanti hasilnya juga beda gitu sama orang yang disuruh gitu kan, disuruh bikin ini dong gitu kan. Betul. Bikin apa kek gitu kan, bikin desain ini dong. Kalau emang nggak passion gitu kan, ngerjainnya nggak pakai ini, ya beda hasilnya dengan yang akan kelihatan gitu kan. Emang kita harus menikmati ya pekerjaan kita. Jadi kalau kita seneng nulis, ya disuruh nulis ya seneng banget gitu. Betul ya Miss ya? Pakai hati ya. Pakai hati ya. Ini kalau udah bicara hati ini saya nggak ikut-ikutan. Ngomongnya hati gitu kan. Iya itu tadi apa namanya ya? Saya karena saya awalnya latar belakangnya bukan dari dunia pendidikan. Saya pikir tuh gini. Guru itu pikiran saya ini ya apa namanya? Karena dulu masih sempit memahami dunia pendidikan. Guru tuh ya begitu gitu kan. Kayak dulu kita zaman SD gitu kan. Ngajar papan tulis kelar gitu kan. Kalau nggak bisa ya lu les ntar gitu kan. Kalau dulu kan begitu tuh kalau zaman dulu kan. Tapi begitu saya masuk ke GIS gitu kan, ada paradigma baru dunia pendidikan gitu kan, yang saya lihat bahwasanya guru itu jadi kayak sahabat gitu kan, dan bahkan hampir menguasai apapun gitu kan, harus bisa jadi apapun gitu kan. Karena kalau saya lihat di sini guru di Global Islamic School terutama ya, guru tuh nggak cuman ngajar gitu kan, tapi jadi event organizer gitu ya, Mr. Ari ya. Betul banget ya. Iya, jadi harus bisa bikin acara, harus bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Jadi multi talent gitu kalau di Global Islamic School guru-gurunya, Masya Allah. Guru-gurunya hebat-hebat. Wah iya. Kita kalau ibaratnya nih teman ada yang mau pernikahan, mau nyari korinya udah siap. Ada. Cateringnya siap. Tuh. MC-nya apa siap. yang ada? MC-nya siap. MC-nya ada. Nggak ada. Jadi udah siap semuanya. Gitu. Miss Nani kemarin korinya ada. Semuanya keluarga saya sendiri. Kan? Itu enaknya zaman sekarang tuh begitu. Jadi apa namanya ya, dengan kita banyak bergaul, dengan kita banyak teman, apalagi teman-temannya guru-guru di Global Islamic School, wah penyanyi aja ada, betul. Iya kan, penyanyi banyak, iya kan, yang bikin musik ada. Masya Allah. Makanya kalau bikin acara kolaborasi tuh kita bisa banget gitu. Iya betul. Itu yang apa ya? Kayaknya inisiatifnya harus dari perguruan nih ya, nanti ya dari manajemen nih mau bikin apa nih untuk mengkolaborasikan, mengaduk-aduk teman-teman di, kita bilangnya unit ya, jenjang PGK, SD, SMP, SMA begitu. Pengen sih datengin semua teman-teman yang kemarin
apa namanya ikut diapresiasi karya guru, cuman nggak muat, ntar jatuhnya kita berdempet-dempet gini kayak mau tendangan bebas gitu tari ya. Dempet begitu orang-orangnya. Melanggar protokol kesehatan. Ya itu juga, kita masih di masa pandemi, jadi ini kita nggak pakai masker, insya Allah lah apa namanya ya, insya Allah sehat walafiat ya. Tadi udah masing-masing udah dicek suhu kan ya? Udah, alhamdulillah. Nggak ada yang 41 kan? Aman. Harusnya step sih kalau 41. Jadi kita balik lagi nih. Kalau tadi Mr. Ari kan dengan segala apa ya, website dan lain sebagainya tadi ada apa nih? Ada sesuatu yang menurut saya tuh jadi yang sangat menarik gitu ya dari karya-karya yang dihasilkan oleh teman-teman guru ini kemarin, itu adalah seberapa besar itu ya manfaatnya untuk siswa pada saat pembelajaran. Keterpakaiannya itu loh apa karya-karya ini gitu kan yang Mr. Ari lahirkan, Miss Nani juga buat gitu. Di kelas tuh kepake banget gak sih pada saat pembelajaran? Kalau di masa sebelum pandemi ini kadang kita ada belajar itu pakai lagu gitu atau liriknya gitu ya. Misalkan belajar apa sih? Geografi ya itu pokoknya dia anak-anak tuh kayak ada masih inget juga sih sebenarnya gitu kalau belajarnya pakai diselingi lagu gitu. Misalnya itu ngajar apa sih bahasa Indonesia? Ini jadi IPS. IPS itu berarti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Wah, misalnya agama ya? Agama Islam. Mukanya khotib banget begini, nggak usah ditanya. Assalamualaikum. Tapi saya bener loh teman-teman, sahabat GIS, kalau saya tuh paling favorit kalau Mr. Ari jadi khotib Jumat di Masjid GIS. Jadi apa namanya ya, pendekatannya tuh scientific gitu ya, mengedepankan, bener gak sih Mr. Ari? Jadi mengedepankan fakta-fakta ilmiah gitu. Saran buat teman-teman guru-guru yang lain baik di Global Islamic School pada khususnya ataupun guru-guru di luar pada umumnya gitu ya, untuk berkarya itu seperti apa sih? Coba Mr. Ari, mungkin ada saran-saran, usul-usul tadi, karena saya yang seperti saya bilang nggak semua punya effort, nggak semua punya kemauan untuk berkarya gitu kan. Kalau sarannya Mr. Ari gimana? Iya, kalau saya sih begini, maksudnya saya selalu percaya ya, yakin dengan diri saya sendiri bahwa mengajar itu bukan cuma transfer ilmu. Tapi mestinya bikin anak-anak suka dengan belajar. Gitu. Jadi membuat anak-anak suka belajar. Jadi kalau dia suka belajar itu ibarat kita kayak ngasih mereka kail dan belajar, ngajarin memancing, dia mancing sendiri dapat banyak ikan. Gitu. Jadi memang saya ngomong ke teman-teman juga maksudnya ya belajar mengajar itu kita nggak cuma jangan cuma apa ya istilahnya yang penting materi tersampaikan, tapi berusaha bikin suasananya itu anak-anak jadi senang, jadi fun, belajarnya itu apa dengan PowerPoint, paling enggak kan yang paling mudah ya mengembangkan PowerPoint, animasi, karena ada gium pendidikan berbunyi at-thoriqatu ahammu minal madah. Metode, wasilah itu lebih penting daripada materinya itu sendiri itu. Jadi cara menyampaikannya ya. Betul. Anak-anak suka sesuatu yang bergerak daripada yang diam. Betul. Yang berwarna daripada yang hitam putih gitu. Jadi itu bisa kita manfaatin ya, teman-teman guru mungkin bisa terus berkarya dengan untuk bikin anak-anak suka gitu. Kalau udah suka mah jangan suka sama metodenya, sama gurunya misalnya senang nih gurunya baik gitu kan. Itu akan jadi rajin gitu belajar. Nah, untuk menyikapi excuse, misalnya kan waktunya habis buat nyiapin bahan ajar dan lain sebagainya, itu gimana kalau nyikapin excuse-nya itu? Ya, ini duit lah, dana. Ya, ini sekali lagi ini zamannya kolaborasi ya. Jadi kita sebetulnya nggak bisa bilang, wah semua guru harus bikin video pendidikan, nggak bisa. Ya, walaupun dipaksa pasti bisa gitu. Tapi maksudnya pasti ada keterbatasan tertentu. Tapi dengan kerjasama ya, kolaborasi kayak contoh saya nih. Saya punya konten YouTube, ya bikin konten YouTube. Anak-anak misalnya belajar surat Abasa. Saya nggak bisa ngaji dengan irama dan suara yang bagus. Saya minta tolong sama Miss
Mister di SD Global untuk ngaji ya, untuk baca surat Al-Qur'an. Direkam sama Mister yang bisa merekam. Saya edit, masukin YouTube, masukin website gitu. Jadi maksudnya kita bisa kerjasama, yang bisa ngaji gitu. Menurut saya gitu, kolaborasi ya. Betul. Jadi itu nggak ada excuse ya sebenarnya. Iya, kita bisa kerjasama, betul. Oke, Miss Nani, usul saran motivasi buat teman-teman yang lain. Oke, kita itu seorang guru. Jadi guru itu ada role model, kemudian ada inspirator ya, motivator. Jadi gini, ketika guru berkarya dalam bidang apapun, itu seperti memberikan motivasi buat anak-anak, memberi contoh buat anak-anak, dan menjadi sebuah kebanggaan juga mungkin buat anak-anak. Oh, gurunya juga punya karya loh, aku juga harus bisa seperti guruku gitu. Jadi teman-teman tuh harus percaya diri gitu, bahwa teman-teman adalah sosok yang punya banyak potensi gitu. Sama hal seperti anak-anak, ketika kita berusaha mengembangkan potensi anak-anak, sebetulnya kita juga punya potensi itu gitu. Potensi untuk mengembangkan diri kita dengan cara berkarya tadi dalam bidang apapun, saya bilang gitu. Anak-anak mungkin nanti akan melihat kan, tidak semua anak itu nanti sukanya sains, sukanya math, berbagai aspek ya. Nah, mereka bisa gitu. Nanti setelah besar mereka jadi apa sih gitu, bisa jadi terinspirasi oleh siapa di antara guru-guru itu gitu. Jadi itu aja sih mungkin apa ya, ada kemauan, ada motivasi untuk memberi dorongan pada anak-anak lewat karya kita gitu. Jadi berkaryalah dalam bidang apapun. Berkarya. Jadi berkarya, jangan hanya bekerja. Kalau saya bilangnya, saya dari kecil anak saya ngerti ngomong, ngerti omongan saya yang saya doktrinkan itu. Berkarya, jangan cuman bekerja gitu saya bilang. Karena apa? Nilai kita sebagai manusia tuh beda kalau kita punya karya gitu kan. Dibanding kalau cuma kerja pergi pagi pulang sore gitu kan, dapat gaji udah kelar gitu kan. Ntar begitu kita nggak ada, ya udah yang diingat cuma nama doang gitu kan, nggak ada legasinya itu tadi. Tapi dari apa namanya ya, saya mau menyambungkan, saya ambil sarinya gitu ya dari Mr. Ari tadi sama Mr. Nani. Miss Nani, jadi guru-guru di Global Islamic School ini adalah guru-guru bertanggung jawab. Maksudnya gimana? Jadi itu tadi ada tanggung jawab bahwasannya tidak hanya menyampaikan ilmu gitu kan, tidak hanya mendeliver, tapi juga ada tanggung jawab bahwasannya anak-anak ini benar-benar nyampe gak sih apa yang disampaikan gitu kan, materinya yang ingin disampaikan pada saat itu benar-benar nyampe atau enggak gitu kan. Ini based on eksperimen. Jadi anak saya based on experience. Jadi anak saya itu udah pernah bersekolah di beberapa sekolah. Akhirnya kan anak saya sekarang di GIS kan, di SD GIS gitu. Jadi yang nggak bisa dibohongin gitu kan, ini bukan jualan ya, walaupun memang ini adalah iklan gitu ya, tapi ini bukan jualan, ini adalah iklan gitu ya. Jadi anak saya itu beda banget gitu antara waktu di sekolah sebelumnya dengan di GIS gitu kan. Dimana di Global Islamic School ini tuh nyaman gitu. Kalau kita lihat teman-temannya di belakang sini ada namanya, saya lupa tempatnya, Compassionate. Nah ini dia, Marhamahnya guru-guru ini. Jadi kalau misalnya dia nggak ngerti itu, sampai anak saya itu kan tipenya yang agak malu gitu kan. Misalnya dia belum bisa nih, dia nanti diam-diam ke gurunya nih, ke gurunya, Miss, aku belum bisa gitu kan. Dia nggak mau nunjukin bahwa dia belum bisa di depan teman-temannya. Dan amazingnya adalah gurunya itu juga memahami bahwasanya si anak ini malu kalau misalnya dia ketahuan nggak bisa gitu kan di depan teman-temannya gitu kan. Nah akhirnya gurunya juga, oh iya nih gini, oh ini kamu ngerjainnya gini, dengan silent gitu kan. Nah itu yang saya rasa mungkin nggak bisa kita dapatkan di semua sekolah gitu. Betul. Sekali lagi ini bukan jualan, tapi ini hanya sekedar iklan ya. Begitu. Jadi ayah bunda, tunggu apa lagi, daftarkan putra-putri Anda di Global Islamic School ya. Kita ada 3 tempat tuh sekarang. Di Jakarta tepatnya di Condet, kemudian di Tangerang Selatan tepatnya di Serpong. Yang ketiga nih ada di Yogyakarta. Wah, tambah 1 ya. Tambah satu. Sebenarnya banyak yang minta GIS nih di mana gitu ya. Cuman kan owner kita ini Pak Buyar itu nggak mau. Artinya setiap cabang GIS ini harus berdiri based on quality gitu ya. Jadi nggak hanya ada di sana gitu, tapi semuanya 3-3-nya ini punya kualitas terjamin sama dengan yang ada di Jakarta. Begitu. Ada rencana bikin sekolah nggak sih Mr. Ari? Ada, betul. Wah keren. Itu cita-cita saya dari kecil.
Saya pengen punya sekolah bermutu untuk kaum duafa. Masya Allah. Iya. Saya doain Amin. Amin. terkabul. Iya. Itu saya terinspirasi waktu saya nonton film Three Idiots. Three Idiots. Ya, sekolah yang bukan berbeda ya. Maksudnya memang potensi masing-masing supaya dikembangkan. Iya, keren banget. Misalnya nih ada rencana bikin sekolah nggak? Pengen. Dulu saya udah pernah merintis, tapi kemudian saya masuk ke sini. Ya, totalitas di sini deh. Oh, gitu ya. Tapi masih mungkin nggak ya saya bisa mungkin punya dong. sekolah? Gitu. Itu si siapa namanya KFC siapa? Kolonel Sanders. Baru umur 65 loh. Mulai meracik ramuan pertama KFC gitu kan. Sekarang umur baru berapa? 37. 37. Tak lawan 83 ya? 85 ya? 85 ya? 37 kan? 35. Ini 2020 ya? Iya. Lupa kayaknya KTP nembak. Lupa umurnya ya berapa ya gitu. KTP-nya nembak, orang SIM-nya nembak, KTP nembak Mr. Hari. Miss Nani Saya lahir tahun 76. 76. Wah, senior saya jauh. Senior kita ya. Masya Allah, keren Miss Nani nih. Nah itu tadi apa namanya, kita udah bicara ngobrol-ngobrol, nggak kerasa nih udah hampir 2 menit ya. Mungkin setengah jam lebih ya. Hampir sejam mungkin Mas Santos ya. Wah keren banget nih obrolan. Isinya kalau bahasanya Deddy Corbuzier nih isinya daging semua. Iya. Jadi nggak ada tulangnya gitu kan. Betul. Apa isinya bisa dimakan gitu semuanya gitu kan. Jadi kalau kulit ada yang nggak doyan kulit dibuang, kalau yang tulang dibuang, tapi ini semuanya bisa dimakan gitu. Bergizi insya Allah obrolan hari ini ya. Bergizi ya. Nah itu tadi apa namanya teman-teman semua, mungkin ada teman-teman guru juga yang masih kan luar sana, ayah bunda, terus siswa-siswi Global Islamic School yang pastinya kangen sama sekolah gitu kan. Menyikapi SKB 4 Menteri yang sebentar lagi katanya mau Januari mungkin mau mulai bertahap tatap muka, gimana Mr. Ari? Ya itu tantangan juga ya buat kita semua. Yang paling pasti sih seandainya memang itu berlaku, yang pasti protokol kesehatan harus tetap kita laksanakan. Iya. Ya itu pasti akan ada setuju nggak setuju ya, itu pasti ada gitu kan. Yang paling penting itu protokol kesehatan tetap kita berlakukan, kita jaga, jaga jarak, masker dan lain sebagainya. Selama itu kita jaga, insya Allah aman ya, insya Allah. Insya Allah. Miss Nani gimana? Udah kangen banget gak sih sama anak-anak? Kangen banget ya ampun. Makanya kemarin ada anak murid yang ke sekolah, gitu. Karena saya kan ngajak kelas 7 sekarang, nggak pernah tatap muka kan. Nah ketika mereka datang, ya Allah akhirnya ketemu juga realnya anak-anak gitu. Biasanya cuma tatapan layar Zoom. Nah mungkin tantangan buat kita seandainya kita harus tatap muka, bagaimana menyikapi anak-anak yang udah mulai PW istilahnya di rumah gitu. Gimana nih nanti membangkitkan mereka lagi untuk semangat belajar, datang ke sekolah, terus sama semangatnya gitu. Itu mungkin agak perlu effort dari kita betul. Untuk membangun mereka, untuk terutama yang udah PW banget gitu di rumah. Artinya kita siap lah ya. Betul. Di Global Islamic School insya Allah kita siap. Prinsipnya kami mengikuti dinas gitu ya. Kita ngikutin dinas, ngikutin pemerintah. Sama kalau misalnya dari SKB 4 Menteri itu kan poin utamanya adalah izin orang tua. Ya kan? Jadi nanti kalau misalnya emang dari orang tuanya belum mengizinkan ya nggak apa-apa gitu kan. Artinya tetap blended learning bahasanya ya, diaduk gitu kan, dicampur. Jadi ada yang online, ada yang tatap muka gitu. Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat GIS, hari ini kita sudah ngobrol banyak dengan Mr. Ari Murtaza, Miss Nani sebagai perwakilan dari teman-teman guru di Global Islamic School. Dua orang ini adalah dua orang guru hebat dengan segala prestasi dan karya-karya yang dihasilkannya. Jadi saya mengajak sekali lagi nih ya, kami juga mengajak teman-teman yang ada di luar sana, baik berprofesi sebagai guru ataupun profesi apapun luar sana, mari kita berkarya bukan hanya bekerja. Karena itu akan nanti jadi legacy. Tadi apa? Lorem ipsum? Labora ergo sum. Labora ergo sum, yang artinya aku berkarya karena itu aku ada. Aku berkarya karena itu aku ada. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.